Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, hari ini kita sengaja mengangkat topik kreatif, mandiri, dan tangguh. Tentunya kalau kita bicara tentang kreatif, tentunya setiap orang harus secara terus-menerus, secara kontinu meningkatkan kreativitasnya untuk bisa bersaing di tengah-tengah persaingan yang ada, sehingga bisa mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Untuk itu pada spesial atau edisi spesial kali ini berhubung karena masih ini suasana Hari Kartini begitu ya. Kita memang menghadirkan dua perempuan tangguh di TVRI Sumatera Utara di Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Dan untuk itu kami angkat topiknya adalah kreatif, mandiri, dan tangguh. Dan kita telah hadirkan juga narasumber yang cukup berkompeten dan memang sudah pantas dikatakan perempuan yang kreatif, mandiri, dan tangguh. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber yang telah kita undang ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara sore hari ini. Pemirsa, yang pertama sudah ada hadir bersama kita Asri Wahyuni SE selaku founder komunitas Rumah Kawan Bunda dan About Women Community atau entrepreneur dan juga influencer. Ini kayaknya memborong ini semuanya. Apa kabar Mbak Asri Wahyuni? Boleh disapa dulu, assalamualaikum dulu pemirsanya. Assalamualaikum teman-teman, saudara semua yang ada di mana. Waalaikumsalam. Kemudian kita telah mengundang ini Putri Utami selaku entrepreneur muda juga. Apa kabar Mbak Putri? Boleh disapa dulu pemirsanya. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga nanti memberikan kesempatan dan waktu bagi Anda untuk bisa berdiskusi dan bertanya seputar topik yang kita angkat, kreatif, mandiri, dan tangguh ini bersama dua perempuan tangguh yang ada di Studio 2 TVRI Sumatera Utara melalui line telepon kami di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Secara terus-menerus nanti akan tampilkan nomor ini di layar kaca Anda. Untuk itu nanti Anda bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber terkait dengan topik yang kita angkat. Saya langsung ke Mbak Asri dulu nih. Asri, kalau kita bicara tentang kreatif, menurut Asri itu bagaimana sih sebenarnya perempuan yang dikatakan kreatif itu? Cukuplah kreatif aja begitu? Kreatif itu berani, inovasi, dan juga tetap gimana ya, meskipun dalam keterbatasan misalnya ibu rumah tangga, tapi tidak menutup dia untuk bisa melakukan hal di luar keseharian dia itu tadi. Seperti misalnya supaya juga influencer, konten kreator. Sekarang kan ibu rumah tangga juga bisa membuat konten yang bisa menghasilkan uang gitu. Nah itu dia bentuk dari kreatif dan itu sangat dibutuhkan pada era seperti ini, Pak. Tapi bagaimana caranya begitu? Kan banyak orang kadang-kadang menutup diri begitu. Nah artinya bagaimana memunculkan kreativitas itu? Apa yang harus diawali melalui pikiran kita begitu? Yang harus diawali itu sebenarnya kemauan sih. Kemauan itu? Kemauan. Nggak mau harus ada kemauan harus gitu ya? Harus ada kemauan karena gimana pun didorong gimana pun kalau kita nggak mau nggak bisa kan Bang, sama tujuan. Sulit nggak sih? Sulit di awalnya, awalnya begitu ya. Tapi ketika kita sudah memulai, kita nggak mau berhenti, Bang. Gitu ya. Dan juga harus dibarengi dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu, Bang. Apakah mungkin Mbak Putri memulainya sejak dulu gadis atau sampai gimana gitu? Enggak, saya kebetulan mulai dari begitu nikah. Mulai dari nikah, saya bentuk komunitas. Banyak tantangan juga berarti ya? Alhamdulillah, karena harus menyesuaikan waktu antara suami, anak, dan juga kegiatan lainnya. Wow, gitu. Luar biasa ini. Mukadimah yang bagus ini dari Mbak Asri ya, ini Mbak Yuni. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau kita bicara tentang kreatif, menurut Mbak Putri ini apa nih? Ya, kalau kreatif ya sama seperti yang Mbak Yu tadi bilang ya. Tapi kalau bisa kita juga menghasilkan karya ya. Jargonnya Putri sendiri kalau kreatif itu apa sih gitu ya? Pastinya ada karya yang bisa kita hasilkan. Ada karya begitu ya? Gitu ya. Ada karya yang bisa kita hasilkan dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Gitu ya. Kemudian kalau melihat orang-orang yang kurang kreatif seperti apa sih selama ini pandangannya, Mbak Putri? Kan sayang sekali ya sukanya misalnya hanya cuma mengeluh gitu ya. Iya, bener, wasting time gitu ya. 24 jam, 8 jam tidur, 8 jamnya di rumah aja gitu. 16 jam lagi di rumah gitu. Sayang sekali ya tidak produktif, padahal banyak peluang-peluang yang mungkin bisa dihasilkan dari kreativitas yang kita kelola dengan baik gitu kan. Itu aja. Oke. Kalau boleh minta masukan mungkin di awal ini, apa sih sebenarnya yang bisa memunculkan kemauan kita?
Apakah harus ada tekanan dulu begitu? Selain tekanan sepertinya goals ya. Goals ya. Goalsnya apa? Tujuan kita itu apa? Seperti kita sendiri ya, kalau misalnya kita punya komunitas ya, kita ajak teman-teman semua, kebetulan komunitas kita wanita semua nih Bang, wanita semua. Tujuan komunitas sendiri adalah untuk membangkitkan semangat itu tadi. Biar kita punya circle yang sama, semangat yang sama. Jadi kalau ada nih teman-teman yang katanya lagi males-malesan, ayo, tujuan kita apa, target kita apa kali ini gitu. Hebat ya, masih muda begitu ya. Hebat komunitasnya sudah orang-orang yang kreatif begitu. Lama-lama nanti Perhimpunan Pengusaha Perempuan Indonesia begitu ya. Amin. Amin gitu ya. Saya ke Yuni lagi nih. Mbak Yuni, kalau kita bicara tentang kreatif itu sendiri, apakah ketika kreatif itu kita memang sudah bisa punya karya yang diakui oleh orang lain begitu? Kreatif itu menghasilkan, sebenarnya gini, kreatif menghasilkan apa yang sebenarnya kita nggak bisa di awalnya, gitu. Seperti saya awalnya nggak bisa buat kue. Dengan kreativitas kita olah kue, kita ambil, kita belajar dari menu-menu YouTube atau apapun, kita hasilkan dan menghasilkan uang. Itu kan termasuk kreatif. Gitu. Oke, kalau begitu sampai saat ini sudah berapa karyanya? Yuk. Karya saya yang paling banyak mungkin bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, khususnya cuan gitu. Kalau saya sih lebih kebermanfaatan sih Bang. Kebermanfaatan ya. Jadi kebetulan saya memberdayakan begitu ya? Iya, karya saya yang sampai sekarang itu komunitas. Alhamdulillah dari komunitas yang saya bentuk banyak membentuk member-member yang awalnya tuh nggak bisa jadi bisa, dan itu termasuk anugerah untuk saya gini, karena ada kepuasan tersendiri gak sih? Bener sangat Bang, karena ketika kita sendiri yang berhasil itu kayaknya biasa aja, tapi ketika orang berhasil dengan apa yang udah kita sampaikan, rasanya kayak oh ternyata ilmunya berguna gitu. Karena kebetulan ada di komunitas kita ibu-ibu udah umur 50-an, jadi dia selalu ikut event konten kreator, dan alhamdulillah kemarin ketika ikut lomba dia menang gitu, berarti kan yang selama ini kita ajarkan bermanfaat untuk dia gitu Bang. Bukan usia juga menentukan seseorang itu punya kreasi begitu ya. Benar, tapi memang kemauan tadi. Lagi-lagi kemauan lagi ya, begitu ya Sri. Saya ke Mbak Putri lagi. Mbak Putri, kalau kita bicara tentang apakah selama ini mungkin dari kekreatifan Mbak Putri sendiri ini bisa menginfluence orang lain gitu loh. Secara tidak langsung gitu. Secara langsung bahkan ada loh. Gitu ya. Alhamdulillah, kayak saya kan alhamdulillah saya bergerak di bidang fashion. Nah, kita juga punya ada usaha hijab printing. Dan beberapa teman-teman sendiri juga udah ke kita minta dimentorin, Mbak, gimana sih cara mulai awalnya membuka bisnis hijab ini gitu kan. Apa step-step yang harus saya lakukan, gimana saya manage waktunya, gimana saya mempertahankan terus ini ya semangat ya, itu yang penting sebenarnya, semangatnya. Nah, itu sih menurut saya. Tapi artinya kan banyak orang juga pengen akhirnya begitu ya. Iya, alhamdulillah sekarang saya udah berapa binaan sih, ada 4 orang binaan. Baik. Karena saya juga baru mulai di hijab printing ini. Sebenarnya awalnya itu saya bisnis fashion busana, ya baju perempuan gitu, tapi saya masih jadi reseller nih Mas, masih jadi reseller beberapa brand. Lama-lama saya terpacu, kenapa sih nggak saya buat brand saya sendiri aja gitu ya? Tapi ini kok nggak ada printingnya? Kali ini enggak, karena ini udah temanya. Udah banyak macamnya gitu ya. Artinya hijabnya kok nggak kelihatan printingnya. Oh iya, kali ini enggak, kemarin kita ya. Kemarin kita udah bawa. Tapi apa sih yang menarik, paling menarik sekarang misalnya kekinian gitu ya dari hijab itu sendiri? Untuk orang-orang hijaber mungkin, yang printing yang seperti apa sih yang paling disukai anak-anak muda? Kalau anak-anak muda, kalau anak-anak muda sih biasanya suka yang polos-polos ya. Tapi kalau yang printing itu justru orang-orang tua orang-orang gitu ya? Nggak tua-tua banget lah. Kayak saya lah gitu tua. Gitu. Biasanya yang printing itu itu biasa kelompok gitu ya? Uniknya saya itu, saya ngeluarin hijab itu per edisi Mas, per series. Jadi ada ceritanya. Dan saya ngangkat itu selalu masjid. Karena masjid di dunia ini kan banyak gitu ya. Banyak yang membuat kita terinspirasi. Nah, itu salah satu kreativitas yang mungkin saya gali dari diri saya gitu kan. Berarti didesain dulu di komputer. Saya diskusi ke ke pabrikan, ke latar belakangnya apa dulu, Mbak Putri?
Saya perbankan dan keuangan. Perbankan dan keuangan justru ya. Tapi itu memang ya karena mikirin uang gitu, bagaimana menghadirkan uang gitu ya. Akhirnya bisa belajar juga buat gambar gitu ya. Terakhir saya malah karyawan BUMN Mas, di bidang analis kredit saya dulu. Tapi sekarang justru usahawan ya gitu ya, entrepreneur gitu. Entrepreneur saya. Tapi yang menarik lagi apa nih, per edisi itu? Per edisi itu ya setiap saya keluarin itu saya punya cerita. Saya punya cerita di setiap hijab yang saya keluarin. Apa yang membedakan setiap edisinya? Apakah mungkin kalau edisi yang ini kebanyakan mungkin yang pesan lebih banyak gitu? Ya, tren pasti kita juga lihat kan. Kayak yang kemarin tuh lagi meriah-meriahnya Palestina, ya kan. Saya buatin yang Aqsa seriesnya, saya buatin yang bendera Palestinanya, oke. Nah, baru-baru ini masuk Ramadan, saya keluarin yang Madinah series, gitu-gitu. Ya, mana tahu ya, insya Allah ulang tahunnya Kota Medan kita bisa buat Masjid Raya ya, Mbak. Memang benar-benar kreatif ya. Ya artinya inisiatifnya tinggi sekali. Mencari peluang dengan meningkatkan kreativitas, mungkin itu ya. Sekarang ini sudah memberdayakan berapa orang karyawan nih untuk Kalau bisa melayani para pencinta hijab yang dibuat itu? Kalau saya reseller, saya kebanyakan reseller Mas. Reseller ya? Saya kebanyakan reseller karena mainnya di grup-grup WA. Itu paling bosnya sebenarnya kalau reseller ini ya. Tapi paling banyak kemana sih? Biasanya di Medan atau di luar kota? Luar kota. Luar kota ya gitu ya. Medan juga ada beberapa. Tapi reseller saya memang Medan banyak kan. Dan beberapa juga ada yang di Malaysia. Berarti memang setiap harinya ada orang ke rumah pasti, misalnya itu abang-abang yang tukang antar barang itu ya, Gojek atau pokoknya driver online itu tiap hari datang pastinya ya ke rumah. Pasti orang udah tahu nih, ini pasti Gojek ini mau ke rumah Mbak Putri nih gitu katanya, ngambil barang gitu ya. Oke, saya ke Mbak ini lagi, saya ke Mbak Asri dulu, Mbak Wahyuni dulu. Bahwa ini kalau kita bicara tentang mandiri itu, ya kalau kita mandiri itu dikatakan seperti apa sih sudahnya gitu? Apakah mungkin mandiri itu ketika seseorang sudah mapan dalam ekonomi, apakah itu disebut mandiri? Mandiri itu menurut saya itu mampu berdiri sendiri. Mampu berdiri sendiri. Termasuk punya duit juga begitu ya? Duit sendiri. Yeah. Jadi mandiri itu ketika kita, walaupun saya sejujurnya kan memang fokusnya di ibu rumah tangga. Dari awal menikah memang saya nggak pernah mengecam dunia kerja. Tapi dari situ saya membuktikan bahwa ibu rumah tangga bisa tetap menghasilkan dan bisa tetap mandiri meskipun meskipun tidak mengganggu kewajiban di rumah gitu Bang. Jadi kebetulan kan suami tidak mengizinkan keluar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berprestasi gitu. Di rumah pun bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan dan begitu. Menghasilkan yang mandiri. Jadi maksudnya mandiri itu bukan berarti kita harus harus menjadi wah. Tapi dimulai dari yang kecil itu bisa menghasilkan lebih besar lagi. Luar biasa gitu. sekali. Mbak Putri, kalau kita bicara tentang mandiri, banyak orang bilang kan mungkin, ya dia kan punya modal gitu. Ya Mbak Putri kan punya modal, dia punya modal, mantan perbankan, dulu juga kerjanya bagus di BUMN gitu ya, kenapa nggak bisa gitu? Tanggapannya? Sebenarnya niat aja sih, kayak kita juga beberapa reseller juga nggak ada yang pakai modal Mas. Semuanya sistemnya saya yang packing, teman-teman yang packing, mereka cuma saya kasih media untuk promosi, mereka promosi tanpa ada biaya kan, malah mereka juga mendapatkan keuntungan dari situ. Mungkin ya beberapa lah yang ada mau stok barang atau apa itu. Yang penting niatnya aja sih awalnya, saya rasa. Niat yang keras ya, kemauan, kegigihan, insya Allah. Ya, kalau itulah kemandirian menurut saya. Itulah kemandirian begitu ya. Mbak Putri, kalau kita bicara tentang bagaimana menarik banyak perhatian orang gitu ya, perhatian masyarakat yang ada di media sosial gitu ya, apakah memang foto-foto atau gambar-gambar yang dibuat itu memang harus profesional begitu? Ini dulu kan kadang-kadang kan memang harus menampilkan foto-foto yang memang wah begitu ya. Kemudian dari mana itu bisa idenya dari mana muncul? Kemudian siapa yang dihadirkan di sana? Apakah memakai jasa yang jasa orang-orang hebat juga begitu? Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas pemirsa. Indonesia Raya.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di dalam segmen Sumber Menyapa, segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kami angkat, kreatif, mandiri dan tangguh bersama dua orang narasumber. Saya langsung ke Mbak Putri lagi. Mbak Putri, kalau kita Mbak Putri biasanya untuk bisa menarik banyak perhatian publik begitu ya, menarik banyak perhatian netizen begitu ya, atau mungkin orang-orang yang ada di dunia maya itu sendiri, itu biasanya kalau untuk menampilkan gambar itu biasanya memakai jasa yang ini juga ya. Iya. Komersial. Untuk katalog ya, Iya. katalog saya pakai memang katalognya gitu ya. yang komersial ya. Maksudnya yang memang ya Mbak Bule lah. Awal-awal juga begitu? Dari Yes. awal? Kalau dari hijab printing awal-awal iya. Memang ya saya Mahal pakai. nggak sih itu? Artinya kan Nggak banyak orang yang sih. kadang-kadang mikirnya begini loh Mbak Putri. Artinya kehadiran Mbak Putri dan Mbak Asri hari ini kemarin mungkin bisa menginspirasi banyak Iya, orang benar. gitu loh maksudnya begitu. Mahal nggak sih itu? Saya nguliknya juga cukup lama itu supaya dapat yang murah dengan kualitas yang baik. Berapa kali take, berapa uangnya gitu? Pokoknya saya itu udah minta terima bersih aja, mereka yang take semua. Kebetulan ini semua model di luar Sumatera. Saya ambil yang di luar Sumatera karena memang harganya juga agak lebih lebih murah ya. Saya minta yang internasional, modelnya Bule? yang bule. Wow. Ya, boleh. Tapi kalau untuk konten ya masih saya sendiri lah dan dibantu beberapa teman-teman influencer. Mahal nggak sih Bu? Enggak sih, relatif. Kita beli mahal model lokal atau luar Putri? Sebenarnya itu banyak sih sekarang jasa-jasa yang nawarin itu murah Mas. Mau yang dia orang kita sendiri ataupun yang di luar kita murah. Insya Allah ada aja tuh rezekinya. Ada aja rezekinya begitu ya. Oke, tapi itu kan menjadi sebuah dasar yang kuat juga pondasi. Ya, saya mau kelihatan lebih ini ya eksklusif karena memang saya harga juga udah di atas ini kan karena packaging kita juga udah eksklusif. Saya udah box Mas. Saya pakai yang box hard boxnya. Jadi saya kan nggak mau nampilin yang cuma biasa-biasa aja kan. Tapi kalau untuk kontennya sendiri harian tetap masih di saya. Dengan tips and trick gitu ya. Sampai saat ini apa namanya masukan daripada konsumen apa sih? Belum ada sih yang Konsumen mengatakan masih baik-baik aja. masih baik-baik aja. Alhamdulillah kemarin juga beberapa testimoni. Wah dengan harga sekian, katalog juga bagus apa sih? Tapi berarti kemarin panen dong waktu Idul Fitri. Alhamdulillah. Biasa kan dapat 20 juta, berarti dapat 60 juta dong kemarin. Gitu. Baik, saya ke Mbak Asri. Mbak Asri, bagaimana sih sebenarnya kadang-kadang menyatukan visi banyak orang kan biasa kan punya komunitas gitu ya. Kan beda-beda satu orang sama yang lain itu kan beda-beda visi, beda pemahaman gitu ya. Beda cara pikir, beda cara pandang. Bagaimana menyatukannya itu supaya bisa seragam gitu? Betul. Jadi dari awal saya ketika member mau gabung saya sampaikan komunitas ini visinya seperti ini. Misalnya kayak Rumah Kawan Bunda itu kita lebih fokus ke UMKM, Bang. Jadi di situ kita memfasilitasi seperti perizinan halal dan bazar yang lain-lain juga untuk mendorong si teman-teman produsen itu tetap aktif. Tapi kalau di komunitas About Women Community kita lebih ke konten kreator di mana kita bentuk teman-teman tuh bisa jadi kreatif dengan sebuah konten gitu. Jadi saya cantumkan kalau kalian mau masuk sebagai produsen masuknya di sini. Kalau kalian mau menjadi konten kreator masuknya di sini. Jadi udah kita klasifikasikan gitu. Tapi lebih banyak orang milih konten kreator atau UMKM? Lebih banyak UMKM. Lebih banyak UMKM justru Karena ya? sebenarnya untuk konten itu juga butuh ide yang besar, Bang. Jadi kan kita nggak bisa monoton tuh buat konten video. Dia mikir kreativitas. seperti Putri tadi ya. Iya, mikir. Besok nengok masjid mana lagi. Iya, nengok besok masjid dia ke mana. Turki, besok lagi dia Benar. kemana gitu ya kan Benar. gitu. Saya ada keluar dari Turki loh. Oh gitu ya. Series. Nanti produser kami minta, Desra nanti minta. Iya, betul. Jadi emang konten kreator sebenarnya lebih ribet sih, Bang. Bukan ribetnya kita harus lebih kreativitas biar orang tuh nggak bosen nonton konten kita gitu. Gitu Bang. ya. Betul. Tapi susah nggak sih? Karena saya udah menjalani, kebetulan enggak. Karena saya juga punya jasa media sosial, Bang. Jadi semua saya ambil. Oh gitu toh. Jadi Yang kebetulan- mempermudah ya gitu ya, kan nggak salah ya Nggak gitu salah. ya. Jadi saya di situ, karena kan kebetulan saya tuh UMKM awalnya. Saya mau ngendorse, ya biasalah Bang, influencer kan biasa biayanya. Jadi Gede, saya mikir, gimana biar produk saya itu laku, tapi saya nggak bayar mahal influencer. Ya saya jadi influencer dong. Saya terjun, saya gabung sama teman-teman influencer tuh saya lihat di Medan ini khusus ya di Sumatera Utara, banyak teman-teman UMKM yang media sosial tuh masih nggak aktif Bang. Dan sayang kan, sementara kita di zaman sekarang media sosial harus lebih aktif. Jadi saya menawarkan jasa yang sangat amat murah yang memang tujuannya untuk membantu para teman-teman UMKM. Gitu. Oke,
Putri, meskipun sudah pakai model-model dari luar gitu ya, kemudian gambar itu oke, wah begitu ya. Untuk meningkatkan terus perhatian masyarakat begitu, apakah mungkin kadang-kadang juga masih menggunakan jasa endorse? Iya, saya masih pakai jasa endorse. Masih termasuk juga kenapa saya gabungnya di Rumah Kawan Bunda dan di AWC. Itu di Salah situ satunya ketemunya gitu ya? Itu ketemunya, saya juga Mahal nggak sih? Oh enggak lah. Oh enggak, bukan karena di sini kan gitu ya? Enggak. Semua teman-teman yang ada di AWC mau gimana mau kasih tarif ya Mbak. Makanya Malah ada yang gratis ya Mbak ya. Iya, gratisnya satu bayar 6 gitu ya kan? kita malah sering kasih challenge loh. Tapi triknya bagaimana mengendorse kita punya supaya nggak salah ambil endorse gitu ya? Iya, Nggak salah ngambil jasa endorse itu. Ya track record dulu, Track kita recordnya cari gitu track ya. recordnya Nah, dulu. kita sebagai entrepreneur nih, kita sebagai entrepreneur yang kita katakan baru nih, kita mau pakai jasa endorse gitu ya, supaya kita nggak ketipu dengan jasa endorse itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai entrepreneur? Ya. Iya, kita cari Lihat tahu track recordnya dulu. bagaimana? Iya, kita lihat track recordnya, cari tahu dulu loh. Sekarang ada di Instagram ada, di TikTok ada, semuanya kalau memang aktif influencernya, kita lihat dia trennya gunain apa, karena ada yang reviewnya makanan aja ya Mbak, disesuaikan sama ada yang nis. fashion aja, ya jangan kita kasih yang Kuliner, fashion dikasih kita fashion. kasih ke kuliner kan Iya. nggak cocok, makanya khusus fashion aja. Siapa banyak kok influencer yang di Medan juga banyak. Tapi kenapa banyak orang entrepreneur yang mengatakan saya salah endorse gitu? Ada orang mengatakan begitu. Apa yang menyebabkan itu, Putri? Nggak paham sih dia nggak paham tujuan promosi dia tuh kemana gitu. Dia nggak paham bang produk dia itu gimana mau dipromosikan. Sebenarnya dia yang nggak paham dengan produk dia gitu. Bukan jasa endorse itu yang jasanya, salah begitu dia ya? yang salah. Kan kita udah tahu tuh produk kita kuliner. Masa kita promosikan sama yang Orang fashion gitu ya? fashion kan nggak logika gitu kan. Walaupun dia terkenal ya. Walaupun Benar. itu mungkin penyebabnya kali ya Putri itu Walaupun ya. terkenal Walaupun dia benar. terkenal. Jadi harus disesuaikan sih bang memang. Oke, jadi cara kita, apalagi trik yang lain ini Putri. Ini kan banyak orang yang lihat ini kan gitu ya Put. Artinya supaya orang nggak salah milih endorse gitu ya. Kadang-kadang sudah jasanya mahal gitu. Walaupun Benar. mungkin kita bilang relatif murah lah bagi orang-orang yang mungkin pengusahanya sudah gede gitu ya. Atau usahanya sudah besar gitu ya. Tapi orang-orang entrepreneur baru kan merasa ya endorse itu masih tetap mahal. Walaupun mungkin nggak seperti yang dibayangkan begitu. Sebenarnya kalau konsistensi aja sih. Konsistensi. Konsisten aja buat kontennya, buat konten-konten yang menarik sesuai dengan niche-nya ya Mbak. Iya, benar. Sesuai dengan tertarget ya. Tertargetnya. Kita maunya apa sih? Kayak Mbak Ayu sendiri kan reviewnya review hotel-hotel. Traveler. Nah, jasa-jasa hotel. Konsisten, dia terus konsisten. Jadi kan semua penonton tuh ke dia. Nah, kita usahanya apa? Ya konsisten. Kayak saya kan di hijab, ya udah tips and trick, pokoknya minimal 1 kali harus ada terbit konten. Nah, kita ada kalender konten ya, bisa dibantu kalau ikut komunitas, itulah gunanya ikut komunitas tadi. Kita jadi terarah Mas. Saya aja dikasih challenge sama Mbak Ayu tuh 30 hari ya buat kontennya ini harus gitu. Ya kan? Jadi kita emang harus teratur buat kontennya itu. Sebenarnya diri sendiri aja ini lebih mahal loh dari Iya, apapun benar, gitu benar, kan. Ini benar. lebih berharga dari apapun gitu. Benar. Sebenarnya kalau potensinya kita gali, Kita ya, gali, kita kita sendiri bisa aja dulu, semua. apalagi pemula ya. Kalau pemula ya adalah sampel barang ya di review kek, dikasih bikin tips ini itu kek apa. Insya Allah jalan kok. Kalau pemula ya. Kalau pemula begitu ya. Kalau Oke. yang udah mulai gede-gede udah manajemennya udah tau lah kemana harus Iya, pergi. Benar. Pergi Kalau cari content Mbak Asri, creator. sebagai konten kreator kan tentunya harus ada mentor gitu ya. Harus ada hal-hal baru yang terus kita update begitu ya. Biasanya itu diambil dari mana? Kalau biasa Putri kan mungkin dari komunitas. Apakah mungkin sering juga ikut pelatihan baik lokal maupun nasional gitu? Apakah itu secara Zoom dan lain sebagainya gitu kan? Iya. Sekarang kan gampang ya, Gampang, nggak mesti langsung terbang ke Jakarta ke luar negeri tapi bisa lewat Zoom gitu. Benar. Ya, Oke, saya silakan. ikut pelatihan bang. Pelatihan dari online dan juga dari offline. Mahal? Gimana ya bang? Tergantung lagi. Relatif. Saya bingung kok bilang Tergantung mahal. kebutuhannya ya. Tergantung kebutuhan bang. Karena saya selalu dipermudah dengan karena mungkin niat tadi ya bang, kemauan. Niat itu ya, Jadi udah kemarin besar ya. saya jumpa Denny Santoso, sekelas yang udah high di dunia marketing dan juga bisnis. Saya jumpa dia tuh gratis bang, diajari saya gratis gitu. Mungkin karena ngelihat Semangat juang. semangat juangnya, kemudian Semangat. lihat track recordnya Asri juga mungkin sudah Iya ini sih. sudah ini nih banyak pengalaman Iya. nih gitu ya. Jadi makanya saya bilang, tapi saya bangun semua dari otodidak loh bang. Atau tidak ya? Saya nggak punya basic, saya kuliahnya akuntansi malah, saya nggak ada punya basic untuk sosial trainer tuh nggak ada gitu. Jadi saya memang mau gitu, jadi saya mikir
aku nggak bisa gini-gini aja gitu loh. Ayo kita mulai dari awal dan sebenarnya seperti yang dibilang Mbak Putri, kalau kita ada kemauan Bang, itu banyak jalan yang membantu kita. Jadi bisa dibilang saya tuh banyak orang-orang baik yang bantu saya gitu Bang. Beneran. Karena saya bayangi Karena niat aja. tulus Niatnya ya. udah bantu Iya, orang. Niatnya banyak baik orang yang memang membantu ya. saya, bener Bang. Jadi ada aja dikirim orang gitu Bang untuk ngebimbing gitu. Gitu. Dan itulah saya tularkan ke teman-teman, saya bagikan ke teman-teman. Putri, Ya. selain menjadi entrepreneur, pengen nggak jadi influencer? Belum sampai saat ini. Tapi prakteknya sudah gitu ya. Ya sudah, karena Prakteknya kebutuhan ini tadi sih, kebutuhan marketing ya. Kebutuhan marketing, jadi memang harus Mau nggak mau turun gitu ya. konten, mau nggak mau gitu. Kalau kadang ada jenuhnya juga, ya Bener. udah kita suara aja nih, Iya. review barang tuh suaranya. Kadang aja nggak kan. pakai suara, lagu Iya, aja. Kadang begitu sih, tapi ya tetap harus ya, namanya kita ada target, kita ada goals, kita ada tujuan ya. Oke, Memang harus kalau ada entrepreneur yang mau mengiklankan produknya di lewat media sosial platform digital, itu baiknya yang mana diambil, Putri? baiknya mana baik? Apakah mungkin yang Instagram sama TikTok. Instagram, TikTok, TikTok, atau apa Instagram. gitu? Saya mau borong semuanya Iya ya. benar. Karena saya aja sendiri konten itu kalau udah saya upload di Instagram, saya Di masuk mirror lagi ke TikTok. Ke TikTok, saya masuk lagi itu Ke Facebook, kadang jadi ke Facebook. double. Kadang juga di platform yang Orange juga kan di ininya Iya. Videonya, videonya saya iya. masukin aja. Masukin Saya tautkan ininya kan. Ditautin aja ya? Keranjang ini kuningnya, udah mereka yang mau order bisa langsung kan. Dia minimal itu per hari atau per bulan Apanya? bayarnya? Kalau bayar itu dia sampai ke customer, diterima customer itu 14 hari kerja 14 biasanya. hari kerja ya, oke. Banyak tanam modal. Banyak. Itu kan jangan banyak gitu. iya. Masih banyak menanam, tapi artinya kalau sekali menarik modal itu untungnya besar gitu ya. Dan jangan takut orangnya kan gitu ya. Oke. Asri, kalau kita bicara lagi tentang tangguh gitu ya. Ketika di mana seseorang itu dikatakan tangguh gitu loh. Ketika tetap berjuang meskipun menyakitkan. Iya, benar. Dalam ya. Dalam, Tapi iya, memang benar. seperti itu Bang. Iyalah. Ketika kita udah Kalau nggak ada yang nyakitin gimana tangguhnya kan gitu benar. ya. Biasa-biasa aja kan Biasa-biasa gitu. aja. Jadi Nggak ada tantangannya nggak ada gitu ya. tantangan. Jadi semakin walaupun kita udah di fase menyerah gitu, tapi kita tetap bangkit lagi. Bangkit lagi, dan itu tangguh, dan itu hanya diri kita sendiri yang bisa. Ada kadang-kadang mungkin perasaan udahlah gitu, capek udah Ada. give up gitu ya artinya. Ada. Tapi ada kemauan lagi untuk bangkit gitu. Ada. Disitulah disebut tangguh. Sebut tangguh. Apalagi saya dari 2016 kan Bang, bangun komunitas. Jadi kemarin ada rasa jenuh di 2 bulan gitu. 2 bulan saya vakum, nggak saya pegang untuk komunitas. Saya biar iya aja gitu, saya tengok iya aja gitu kan. Rupanya saya merasa bersalah gitu. Tujuan saya apa gitu. Saya yang menyakiti diri saya sendiri berarti kan. Saya udah membangun, saya udah bergerak, kenapa saya yang hentikan gitu. Yaitu tangguh tadi. Ketika kita memang walaupun lagi berada di jenuh, kita harus bangkit lagi gitu Bang. Oke. Mbak Putri, kalau kita bicara orang-orang yang mau belajar entrepreneur baru gitu ya, meskipun mungkin nggak hijab lah, kalau hijab itu kan mahal-mahal juga gitu ya. Apa namanya, entrepreneur apa saja mungkin yang mungkin ada peluangnya bagi orang baru gitu, Pak? Selain hijab gitu ya. Dan hijab ya. Heeh. Makanan ya, kuliner itu saya rasa lebih Itu paling menjanjikan iya, gitu ya. menjanjikan sih. Karena Saya memang juga itu dibutuhkan orang setiap saat begitu ya. Iya, Iya, kuliner. ya, Apalagi kuliner sih. puasa kemarin besar. Saya juga lagi coba kuliner. Tapi hijab itu kan memang sekarang ini kan memang trennya memang luar biasa ya, Put. Ya, alhamdulillah. Karena wanita Indonesia pun hampir rata-rata Hampir rata-rata semuanya. muslimnya sudah berhijab 80% gitu ya. perempuan. Anak-anak sekolah juga udah berhijab Iya, semuanya bener. gitu ya. Iya. Saya juga bisa open custom kan, kalau misalnya sekolah-sekolah mau yang langsung printing hijabnya juga kita open order. Sudah pernah juga Saya komunitasnya. kalau sekolah belum mana tahu ya. Ya siapa tahu nanti setelah ada di TVRI, nanti ada sekolah-sekolah yang mau printing kan gitu ya. iya. Ada Putri kemarin di TVRI gitu, nanti jadi produser nyari Desra kan gitu ya. Boleh. Tapi Putri, kalau kita bicara tentang tangguh ini bagaimana menurut Putri tangguh? Seorang perempuan tangguh itu bagaimana? Apakah ketika misalnya orderan lesu, ya penjualan kurang gitu ya, kemudian modal sudah semakin menipis gitu. Ya itu. Ada rasa-rasa kadang-kadang mungkin mau menyerah? Dan tapi Kadang-kadang tangguh iya. itu muncul lagi gitu. Iya, kadang-kadang iya. Yang namanya tangguh ya pasti bangkit dari keterpurukan ya. Dan termasuk itu tadi ada yang masalah-masalah yang finansial kah, manajemen kah, apa segala macam ya. Ya pasti itu, dalam bisnis pasti ada masalah itu. Tapi gimana kita menyikapinya, gimana kita tetap kembali ke goals kita, target kita tuh apa sih? Apa sih
tujuan kita untuk membangun bisnis ini apa. Aku pengennya kan bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya salah satunya buat reseller kan. Terus buat admin ya kan yang selama ini bantu support usaha kan gitu. Tapi Putri kan nggak heran ya kalau misalnya zaman sekarang ini setiap 1 jam sekali mungkin ada entrepreneur baru muncul gitu. Iya. Menghadapi persaingan itu seperti apa? Biasa aja. Malah teman-teman sendiri semua buka hijab biasa aja. Karena rezeki itu pasti udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Oke. Tapi strateginya bagaimana untuk tetap mempertahankan kualitas produk Ya, kita? kreativitas kita. Gali potensi, gali kreativitas kita. Itu tadi muncul, saya punya identitas. Ya kan, saya punya identitas dan saya yakin dengan identitas saya itu insya Allah ada peminat untuk produk saya sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu takut sih. Punya uniqueness kan, saya punya cerita tentang hijab saya punya cerita tentang fashion yang saya keluarkan. Ya insya Allah ya, siapa yang cinta pasti dia akan kembali ke saya gitu. Menarik ya. Tapi pernah nggak coba sih Put, misalnya jualan lewat media sosial langsung gitu? Live gitu? Oh pernah. Pernah juga? Saya live di TikTok. Pernah? Pernah. Sering bahkan. Sering bahkan? Dan kita juga ada kemarin ya komunitas yang ini kerjasama bareng TikTok Indonesia, yang AWC ya TikTok Indonesia, kita di mentor support sama langsung dari TikTok Indonesianya. Tapi dengan adanya perubahan, ada peraturan yang kemarin, bagaimana dampaknya terhadap entrepreneur Putri? Enggak ini sih, karena sekarang ya kolaborasi dengan enggak sih. Sebenarnya hanya meskipun untuk tidak keranjang beradaptasi itu menapak aja. lagi di situ ya. Ada sekarang sudah muncul ya. Sekarang sudah ini ya, sudah kolaborasi dengan Tokopedia. Tokopedia langsung sudah ya. Kolaborasi dengan Tokopedia langsung yang biasa migrasi sistem ya sempat ini ya berapa bulan tapi udah aman kok. Aman. Alhamdulillah kemarin saya penjualan di ini juga aman-aman aja di Ramadan. Aja, ya. Alhamdulillah tapi itu tadi 14 hari kerja. Oke, baik. Asri, kalau kita bicara lagi tentang founder komunitas Rumah Kawan Bunda dan About Woman ini, kalau yang ini biasanya selain misalnya membicarakan tentang UMKM, apalagi yang dibicarakan di sini? Perizinan sih Bang. Ya UMKM itu perizinan juga. Perizinannya gitu ya. Tapi biasanya sulit nggak sih? Karena ada koneksi nggak kita misalnya ke Balai POM-nya atau ke MUI-nya gitu? Saya juga pendamping halal. Oh, pendampingan. Tapi banyak orang yang mengatakan sulit. Kenapa itu? Boleh nggak dijelaskan, Asri? Jadi sulit itu mungkin karena belum nemu pendamping yang memang mengedukasi Bang. Jadi sebenarnya gampang kok. Apalagi di zaman yang di periode sekarang kan gratis tuh pengurusan izin halal. Sampai Oktober 2024. Itu gampang banget. Banyak sekarang pendamping-pendamping, cuman banyak pendamping yang nggak mengedukasi Bang. Jadi kebetulan karena saya punya komunitas, jadi hampir 100% di komunitas udah punya izin halal. Tinggal saya bilang sini urus izin halal, kita karena memang sulit ya lakunya produk kita kalau nggak punya izin halal, apalagi produk UMKM makanan begitu ya. Kuliner itu ya. Benar. Jadi banyak sekarang teman-teman ya udah punya izin halal melalui biasanya saya. Kalau misalnya seseorang yang punya usaha UMKM kuliner gitu ya, berapa lama itu bisa keluar izin halal itu? Izin halal kalau di tahun kemarin itu 6 bulan, tapi sekarang 3 bulan udah keluar izin halalnya. Sekarang ini berapa bulan? 3 bulan udah keluar sertifikat halalnya. Saya sendiri udah berapa ya? Ada 200 lebih yang udah saya keluarkan sertifikat halalnya. Wow. 200 lebih dan enggak ribet sih Bang. Karena kan kebetulan memang saya membantu teman-teman. Ayo jumpa, saya ajari, kita input sama-sama, udah data selesai. Lengkap ya? Data lengkap gitu Bang. Kalau Haki sendiri pernah tahu? Haki tahu tapi bukan di saya, tapi kita ke dinas-dinas sih Bang. Dinas-dinas. Tapi biasanya sudah pernah ngurus itu juga? Sudah, teman-teman sudah, saya belum. Karena itu kan artinya penting juga kan itu ya, sangat penting, melindungi kekayaan intelektual kita sendiri, itu kan juga bisa meningkatkan ini kita gitu. Iya, biar nggak dicaplok orang kan. Oke, tapi apakah mungkin selama ini di dalam pendampingan juga itu dihalo-halokan juga? Iya, dihalo-halokan. Jadi setiap ada dari dinas, misalnya ada program, kemarin ada Haki gratis. Saya halo-halokan, teman-teman ada nggak yang mau ikut Haki gratis? Karena kan nggak semua orang tahu informasi kan Bang. Nggak semua orang tuh update. Jadi saya informasikan, kita ngumpul di satu tempat, ya udah diurus gitu, bareng ada PIC-nya kemana gitu Bang, seperti itu. Memang pintar sekali nih Asri. Oke, semua tahu. Oke, Mbak Putri, ada nggak rencana nggak sih nanti kalau misalnya, deh saya merambah ke passion yang lain lagi nih, hijabnya kayaknya sudah ini gitu, ada upaya ke sana nggak sih? Atau saya mau ke baby passion gitu atau apa gitu? Sampai sekarang sih masih ini aja. Masih hijab gitu ya? Hijab. Tapi kuliner saya juga ada pernah pegang. Cateringan juga ada. Cuma ya gitu ya Mbak Yu. Karena satu dan lain hal kayaknya kembali lagi fokus dulu deh hijab ini aku besarin dulu. Iya benar.
Tapi di hijab. ada rencana lagi nggak misalnya buka toko konvensional gitu? Insya Allah. Insya Allah. Bukankah itu gede, Mbak? Bet? Biaya gede pasti, karena saya juga pernah ada Karyawannya ada, Iya, tokonya bayar tokonya, gitu ya. karyawannya, belum lagi biaya-biaya lainnya ya. Tapi ya, semoga dilancarkan aja deh. Tapi itu bisa saling mendukung ya. bisa saling mendukung mendukung. Jadi kayak bisnis online-nya begitu iya, ya. ibaratnya memanusiakan manusia ya. Benar. Ya jangan cerita di dunia maya aja kan kita gitu kan. Jangan ketemu di dunia maya, ngomong. Ini mana orangnya, putrinya gitu. Saya orangnya gitu kan. Ayo masuk kan gitu. Tapi kalau nanti Allah deh. mau usahanya dikonvensionalkan begitu ya, ada toko dan sebagainya. Kan nggak satu produk doang aja dong, kan gitu, harus banyak produknya. Apakah memang tetap hijab aja gitu? Saya fashion juga, ini baju-baju wanita juga ada sih sebenarnya. Cuma masih labelingnya ini ya tetangga gitu ya kan. Saya ambil, memang saya juga kadang review sendiri gitu kan. Tapi memang belum sih kalau yang untuk baju sendiri belum. Baik. Tapi memang saya ini kayaknya fokusnya ke hijab dan fashionnya wanita lah. Fashion wanita gitu ya. Baik. Asri, kalau kita biasa pendampingan itu sulitnya apa sih gitu ya? Tantangannya apa sih misalnya untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang lain begitu? Tantangannya apa saja gitu sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa ditangkap dengan baik kemudian dilakukan, karena tujuan kita kan cuma satu, bagaimana dia punya hasil, bagaimana dia punya kreativitas, bagaimana suatu saat nanti dia menjadi mandiri. Apa yang dilakukan selama ini? Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas pemirsa. Yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan. Di Medan, Tanah Deli berjuta pesona. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, kreatif, mandiri, dan tangguh. Saya ke Mbak Asri. Mbak Asri, kalau kita bicara tentang pendampingan, ini kan paling sulit ya mendampingi gitu ya. Mendampingi banyak orang yang hatinya tidak sama, yang cara pandangnya beda, yang latar belakangnya beda, latar belakang pendidikannya, keuangannya, semuanya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya memang benar-benar apa yang mau kita ini arahkan itu bisa tercapai gitu ya? Memang karena kita ngomongnya itu sama, karena kebetulan ibu-ibu ya Bang. Biasalah kalau ibu-ibu kita ngomong, ternyata dia lebih paham lagi kan. Jadi memang harus lebih pelan-pelan gitu. Jadi saya harus memang memberikan contoh. Seperti kan halal tadi nih. Kemarin-kemarin tuh banyak yang nggak paham. Jadi saya sampilkan kalau nanti di Oktober 2024 yang nggak punya izin halal itu nggak boleh berjualan. 2024 Oktober terakhir Oktober ini. nanti ya. Jadi karena mereka banyak yang awalnya masak saya sampilkan bukti, berita. Nah, dari situ sih mereka tergugah pelan-pelan. Ayolah Mbak. Takutnya nanti media sosial juga nggak terima lagi ya, izin halal nggak ada nih gitu ya. Iya, benar sekali. Iya, memang gitu, iya, benar, Bang. Begitu. Di TikTok kan seperti itu juga, Bang. Platform kan emang Platformnya harus ada begitu ya. Memang itu ada aturan platformnya ya. Jangan- Iya, harus halal. BPOM gitu ya, Iya. Mbak. PGRT, halal. Berarti memang tugasnya Asri memang harus lebih kuat lagi nih, menghalau-halaukan ke ibu-ibunya nanti supaya mereka nggak kejebak gitu ya. Nggak Akhirnya kejebak, nanti kasihan kan Kasihan. begitu ya. Benar, Bang, Mungkin kasihan. berpikir selama ini nggak pakai izin halal juga Iya. Bisa laku jual, kok, laris betul. kok gitu kan. Tapi takutnya nanti menjadi satu penghalang yang membuat usahanya nggak jalan kan begitu ya. Benar, Bang. Karena sebenarnya izin halal kan gratis tuh, Bang. Kita cuma memberikan data, jumpa sama saya,
saya edukasi ya udah gampang kan Enak Bang. Enak kan cuman datang ke tempat saya Cuman aja. ribet aja rasanya begitu ya. Mungkin yang belum perlu kali gitu ya. Padahal itu satu hal yang hal yang penting. penting. Mudah-mudahan nanti semua binaan Asri nanti bisa punya izin halal, kemudian ada hatinya lagi. benar. Itu yang paling penting sih, Bu. Iya, hati. Supaya nggak bisa dicuri orang lagi kan Iya, gitu benar, dia. benar, Bang, benar. Baik. Kita ini di segmen terakhir nih, mumpung ini kan momennya Kartini. Iya. Ya, menurut Putri, Kartini zaman sekarang seperti apa sih harusnya? Ya, Kartini. Bagaimana memaknai Hari Kartini itu? Ya, Bagaimana perempuan zaman sekarang ini harus memaknai Kartini itu? ya cerita tentang Kartini ya gimana perjuangannya Ibu kita Kartini untuk apa ya meningkatkan emansipasi wanita lah pastinya ya kan. Tetap kita harus berkarya ya. Kalau kita bilang kesetaraan gender, ya gender kita aja udah beda, nggak perlu kita tuntut itu ya kan, Oke. kalau saya bilang kan. Tapi tetap berkarya, tetap menjadi ibu di rumah, ya, tetap menjadi kodrat kita sebagai wanita, tapi tidak tidak menghentikan langkah kita untuk tetap terus berkarya dan berdedikasi khususnya untuk keluarga dan negeri ini. Sebagai entrepreneur aplikasinya seperti apa? Kan susah nih gitu ya. Uang diperhadapkan dengan kita, keuntungan nih. Keuntungan mengejar gitu ya. Sementara tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri kan diperhadapkan juga Iya. jam tayangnya gitu. Bagaimana membaginya? Ya diskusi dulu dengan suami lah. Izin, apalagi kita ya ibu rumah tangga ya pastinya izin suami itu jauh lebih penting sih sebenarnya. Alhamdulillah kalau kita ada tujuan yang niat dan tujuan yang baik, semua support, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar gitu sih. Sejauh ini nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada Oke, masalah. Nah, baik. yang penting hanya kita bisa membagi waktu antara keluarga, bisnis ya, dan ya semua urusan ya kalau bisa dibagi-bagi ininya lah waktunya dengan baik gitu Baik. aja sih. Asri, kalau kita bicara tentang Kartini, zaman sekarang harusnya bagaimana memaknai Hari Kartini itu? Setiap tahunnya kan kita memaknai Hari Kartini itu, Hari Perempuan, emansipasi perempuan gitu ya. Kalau untuk saya bermimpi dan laksanakan. Bermimpi dan memang melaksanakan sampai Iya. sekarang. Bermimpi dan laksanakan karena semua yang kita mulai itu sebenarnya dari impian kita yang cita-cita kita di masa lalu ibaratnya kan. Kita mimpi misalnya pingin mau punya ruko ibaratnya, pingin punya usaha ini. Tapi jangan hanya sekedar mimpi tapi laksanakan gitu. Karena nggak bisa juga dimulai tanpa mimpi. Karena kan kita memang harus berangan-angan juga Bang. Oke. Angan-angan juga boleh kan. Tapi harus dilaksanakan, jangan dibawa tidur gitu. Oke. Gitu. Jadi saran saya untuk Kartini masa kini, ayo semua pasti bisa. Saya juga ibu rumah tangga, anak saya 2, saya juga punya suami yang harus dimomong ya, gitu, Dilayanin dilayani, yang memang harus 24 jam untuk keluarga. Tapi kita juga bisa gitu, karena saya juga usaha kuliner, semua pasti bisa yuk, ayo gitu. Bagaimana memanagenya aja ya? Benar, Memanage manajemen. pikiran dan memanage Hati. waktunya. Hati juga, Iya, Bang. Hatinya gitu ya. Oke, tapi ini tantangan bagi kalian 2. Biasanya kalau perempuan itu sudah banyak uangnya gitu ya. Oh, iya. Kadang-kadang kan agama Iya. itu juga kan harus tunduk sama suaminya Iya, gitu ya. ada- Nah oke, kemudian juga melayani anak-anak. Kemudian. Tapi biasanya perempuan itu kalau banyak duitnya kadang-kadang dia Ego. mau dia Agak udah sombong. yang orang lain aja semuanya deh gitu ya. Oh. Bisa semua dibayarin kok gitu. Artinya bukan berarti meninggalkan mereka enggak, Iya. tapi yang justru melayani anak-anak, melayani suaminya, artinya semua pembantu atau mungkin ada asisten rumah tangga begitu. Tanggapannya, Putri dulu. Ya kewajiban sih sebenarnya kayak ya merawat anak, pendidikan anak gitu itu sebenarnya bersama sih ya Bang, nggak hanya ibu Nggak hanya aja ibu, oke. ya, peran suami juga penting lah itu komunikasi di keluarga aja sih sebenarnya ya kan. Tapi ya kalau saya pribadi ya semua masak, urus anak ya saya jalani sendiri gitu kan. Walaupun ada yang dampingi, tapi kan ya setidaknya yang utama-utamanya itu tetaplah ibu lah. Tapi menjaganya Putri supaya itu bisa tetap bertahan. Karena semakin lama kan semakin besar usahanya Put. Semakin lama Iya. semakin besar usahanya, semakin lama semakin besar omsetnya gitu loh. Supaya itu tetap bisa bertahan gitu bagaimana caranya membenteng itu? Imankah atau bagaimana ibadahnya tinggal Iman kuat sih juga? saya rasa. Silakan. Ya, iman lah saya rasa ya karena memang perempuan kan kodratnya sebagai seorang ibu ya. Kita bukan sebagai tulang punggung keluarga. Nah itu tadi Bang. Ya haruslah diimbangi dengan iman dan takwa ya saya rasa itu sih. Oke, tapi sampai sekarang ini nggak ada komplain begitu Insya ya? Allah nggak ada komplain. Nggak ada komplain masalah. ya. Oke. Asal itu tadi kita komunikasi, kita bagi waktu, kita manajemen dengan baik ya Insya Allah. Karena saya juga pakai admin juga sih Bang. Kalau untuk bisnis saya pakai admin, saya monitoringnya gitu sih sebenarnya. Kayak desain kan memang saya yang ini kan, tapi kan semuanya udah orang yang bantu untuk kerjain. Oke, tadi Putri ada sebut memanusiakan manusia gitu ya.
Oke, biasanya kan kalau misalnya ngajak-ngajak orang-orang itu misalnya orang sekitar lingkungan kita lah, kita katakan begitu. Orang yang ada orang yang mungkin dia belum punya pengalaman apa-apa, masih butuh pengalaman banyak. Tapi dia orangnya baik gitu. Apakah mungkin itu juga bisa berdayakan biasanya? Iya. Atau justru Putri, saya nggak mau, saya harus profesional gitu. Saya harus butuh profesional. Saya butuh admin yang sudah sering ngelayani orang lain gitu. Enggak, saya malah ambil yang beberapa teman-teman saya dekat yang ya butuh lah ya, dia butuh untuk ini. Butuh pekerjaan begitu. Butuh pekerjaan. Ya udah ya, kadang yang buatin label. Kebetulan saya packing semua di rumah. Packing, jadi kita turun dari pabrikan itu kan semuanya ke rumah masih polosan. Jadi yang pasang label, yang untuk packing ke box itu saya panggil teman-teman saya, ya tetangga, ya teman, ya orang-orang sekitar kita lah gitu. Nah itulah tujuan saya salah satunya buat bisnis itu Mas. Pengen bermanfaat untuk orang banyak. Mulia ya. Iya. Itu sebenarnya luar biasa gitu ya. Karena itulah tujuannya. Sampai ke titik itu memang susah ya. Bukan jangan orientasinya hanya profit gitu ya. Banyak orang kan profit gitu. Kenapa saya bangun itu di WA itu grup reseller semua saya ajak, kenapa? Itu tadi salah satunya, pengen kamu juga harus bisa rasain loh apa yang kurasain. Dapat uang 100.000, dapat uang 50.000, itu bahagia kan loh dengan hasil keringat sendiri gitu. Itu tadi ya, kalau memang mau gabung sama reseller kita silakan hubungi Kalau kita. hati yang sebaik ini mudah-mudahan nanti semakin banyak resellernya. Buka lagi tempat lain supaya banyak lagi bisa memberdayakan banyak orang. Iya, amin. Karena memang itu tujuannya, dan selalu insya Allah saya berdoa, aku pengen usaha ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apalagi kemarin di bulan Idul Fitri kemarin kan banyak orang yang merasakan bisa uang itu bisa dimanfaatkan untuk merayakan Lebaran begitu ya. Merasakan nggak sih itu Put? Iya. Misalnya admin-admin itu misalnya merasa bahagia ketika masuk ke Lebaran itu akan dapat uang begitu. Iya. Nggak hanya sekedar uang ya, kita pun kalau kita itu tadi memanusiakan manusia, dia dekat ke kita, cerita apa segala macam, itu pun juga udah membuat dia bahagia bersama kita kan gitu. Dia percaya bukan hanya begitu percaya ya. sama kita, apapun dia cerita, Mbak aku begini ya kita tampung semuanya kan, berarti kan nggak hanya uang, mungkin saya menggaji nggak sebesar di perusahaan ini, tapi ya dia nyaman, ada yang ikut saya udah 3 tahun, ada yang gitu kan. Luar padahal biasa admin aja. Muda yang sudah bisa mempekerjakan banyak orang. Admin padahal ya kan. Tapi dimulai dari impian sih ya. Iya. Keinginan yang kuat begitu ya. Impian yang paling penting, impian yang tulus gitu. Karena saya juga awalnya dulu reseller gitu loh Mas. Saya beli baju sendiri, oh ini bagus sih ya. Saya jual harga sekian, laku ya, laku 1. Saya coba posting lagi, laku lagi. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah gitu. Jadi besar ya. Memang sesuatu itu memang dimulai dari hal kecil gitu ya. Jadi nggak mungkin ujungnya jadi besar ya Put. Semuanya jangan takut untuk memulai lah. Jangan takut untuk memulai. Ada peluang ya silakan ambil. Intinya ada peluang, ambil. Mulai dari hal kecil. Iya, dari supaya hal kecil. bisa menjadi orang besar. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa seperti Putri nantinya. Amin. Gitu ya. Asri, kalau kita bicara tentang bagaimana menghadapi tantangan itu kan enggak terlepas daripada suksesnya output daripada apa yang Putri lakukan, Asri lakukan saat ini kan memang outputnya adalah uang banyak, sejahtera gitu. Sesuai ini jadi perempuan tangguh ini kan pasti orangnya sejahtera lama-lama begitu. Amin. Supaya tidak lupa kodratnya sebagai wanita itu, tidak lupa kodratnya sebagai wanita Kartini itu seperti apa, Kartini Indonesia itu seperti apa. Ya, jadi kebetulan untuk anak saya full sendiri Bang. Oh. Saya yang antar jemput, saya yang nyiapin makan, sama suami juga saya. Tapi di bagian produksi kuliner saya pakai orang, saya pakai tim. Dan di bagian promosi saya juga pakai tim. Jadi saya mempercayakan bisnis saya dibantu oleh orang lain. Jadi kan secara nggak langsung saya bisa membagi rezeki kepada mereka kan Bang. Oke. Jadi Saya potong boleh? boleh silakan. Tapi kan tingkat ngebosinya kan lebih cepat itu loh Asri. Artinya kan punya asisten banyak ya Put ya. Artinya tingkat ngebos, ya benar ya, bukan berarti saya katakan Putri itu ngebosi enggak. Tapi memang tingkat level kita tuh sebagai bos itu kan lebih cepat ya gitu loh. Nah itu kan bisa satu faktor, satu cara yang membuat kita kadang-kadang ya udah deh saya kan bisa gaji semua orang nih gitu ya. Lama-lama anak-anak juga ada asisten yang lain kok gitu. Menghadapi itu bagaimana? Apa yang mau dibuat? Bentengnya apa nih? Apakah misalnya imannya diperkuat, kemudian artinya tetap mikir saya ini wanita gitu. Benar, imannya diperkuat. Karena dari awal kan saya nggak bekerja di luar karena saya mau mengurus anak. Jadi anak-anak tuh full ke saya.
nggak ada saya kasih, walaupun ibaratnya saya bisa pakai babysitter, saya nggak pakai babysitter. Saya malah menyesuaikan waktu anak saya itu ke saya gitu Bang. Jadi ketika ada misalnya pelatihan, bahkan ketika jadi narasumber, saya sesuaikan dulu jadwal anak saya. Anak saya pulang jam berapa, di situ saya bisa jadi narasumber. Seperti itu lah Bang. Tetap izin suami? Tetap izin suami. Tetap izin suami. Luar biasa perempuan Sakinah ini ya. Udah banyak duit, pinter gitu ya. Tapi menjadi tantangan tersendiri nggak sih jadi narasumber itu gitu loh, ketika diundang misalnya memberikan materi di suatu acara gitu, Iya, dipanggil benar. misalnya Benar. Asri Wahyuni SE, co-founder komunitas Rumah Kawan Bunda dan About Woman gitu, dan pendengarnya itu Benar. ada Ibu Kadis, ada ini gitu, kan karena susah apa sih, Iya. satu kehormatan juga nggak sih itu? Kehormatan dan rasa minder juga sih Bang. Minder tapi tetap Ada. berusaha kan begitu Iya, ya? tetap berusaha. Jadi seolah-olah tampil elegan aja, walaupun ya udah. Memang orang yang jalan elegan aja. kok begitu ya, nggak seolah-olah memang elegan kok gitu ya. Jadi Tapi ya- mempersiapkan itu bagaimana biasanya? Kalau saya selalu ngikut suami. Jadi sebenarnya di balik ini semua kan suami juga ngajari. Jadi suami bilang perbanyak literasi. Jadi saya selalu baca buku, saya ikut pelatihan online, YouTube kah atau apakah. Jadi malah setiap kita pergi tuh Bang, jalan-jalan yang diputar di mobil tuh YouTube dari motivator ini. Jadi secara nggak langsung kan alam bawah sadar saya mempelajari itu gitu Bang. Jadi Good. saya mempersiapkannya dari situ. Keren. Oke. Kalau Putri bagaimana kadang-kadang komunikasi dengan suami sebagai wanita hebat itu kan gitu ya, wanita kreatif itu mandiri dan tangguh itu kan memang tantangannya besar gitu. Tapi bagaimana membangun komunikasi dengan suami dan anak selama ini? Ya, jujur aja sih apa yang sedang kita kerjain ya kan, apa target kita, apa yang menjadi tujuan ya kan dari jalannya bisnis ini. Alhamdulillah selama ini komunikasi juga lancar-lancar aja. Dia mempercayakan itu ke saya. Dia mempercayakan itu. Silakan. Tidak ini ya, apalagi dia tahu saya tuh dari lulus sekolah dulu, lulus kuliah dulu tuh udah berkarir terus ya. Jadi aku tuh memang bangsa orang yang nggak bisa diem gitu ya kan, memang harus ada karya, harus berpikir begini, ya udah jalankan kalau memang itu tidak mengganggu juga ya aktivitas urus anak dan tidak mengganggu kesehatan, jalankan, tapi jangan tingkat stres, apalagi kita ya perempuan kalau udah stres pasti kan aduh. Nah itu manajemen itu sih kadang-kadang ya, itu kadang curhatnya ke suami kan begitu, gini-gini dia kasih solusi. Biasa kan abang-abang lebih tenang ya pikirannya dari kita kan. Bukan Kita lebih lah tenang. Menyeimbangi. Iya, itu aja sih. Penyeimbangnya kita. Ya maksudnya ya udah diskusi aja. Kalau laki ini kan kadang-kadang ada duitnya pun tenang aja dia kan gitu. Kalau perempuan kan nggak bisa, merepet aja kan gitu dia. Oke. Tapi ini ada waktu kita 2 menit lebih lagi. Iya. 1 menit lah mungkin nanti intisari dari pertemuan kita, dari dialog kita ini supaya bisa menginspirasi banyak wanita-wanita yang ada di luar sana, baik wanita tua, muda, yang sedang remaja begitu ya. Tapi khususnya mungkin wanita-wanita muda yang saat ini yang mau mencoba menjadi influencer, menjadi entrepreneur, kemudian menjadi influencer juga, mungkin influencer yang baru gitu ya. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan? Mungkin kita mulai dari Asri dulu. Apa yang mau disampaikan kepada wanita-wanita yang sedang menyaksikan program TVRI hari ini? Mungkin besok dibukanya lagi TVRI, ini masih di YouTube lagi siaran ulangnya mungkin. Mereka apa yang mungkin Asri sampaikan supaya mereka juga bisa, ya saya ternyata punya potensi dalam diri saya selama ini gitu. Saya ada potensi terpendam nih ternyata di dalam diri saya untuk saya bisa menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi influencer gitu. Silakan. Ya, jadi pada dasarnya ibu-ibu tuh kan suka masak. Dimulai aja dari apa yang bisa kita masak, terus itu dicoba-coba dipromosikan, dijual. Contohnya, misalnya kita bisa buat risol, promosikan aja dulu ke teman-teman. Kan bisa jadi sebuah ladang usaha baru dan bisa membentuk kita sebagai entrepreneur pelan-pelan. Untuk jadi content creator atau influencer seperti yang tadi saya bilang Bang, jadi menjadi entrepreneur dan influencer tuh bisa jadi satu hal. Kan masak risol tuh, jadi sekalian kita masak risolnya kita videokan, kita kontenin, kita posting di media sosial, kita jual. Jadi kan dua-duanya dapat sebagai content creator dapat, sebagai entrepreneur juga dapat. Jadi sebenarnya influencer, content creator dan entrepreneur tuh bisa sejalan, bisa diseimbangkan gitu. Jadi mulai aja dari apa yang kita bisa, dan semua ibu-ibu pasti bisa masak. Meskipun itu risol atau apa, dan itu bisa diberdayakan. Bahkan banyak penjual-penjual yang dimulai dari yang menunya yang sederhana gitu Bang. Dari yang sederhana bisa menghasilkan banyak cuan. Gitu ya. Kalau
Putri Utami, apa ini yang mau disampaikan supaya bisa menginspirasi banyak orang hari ini? Meskipun Putri nggak ujuk-ujuk barak kadabrak katanya jadi besar, jadi pengusaha besar seperti sekarang ini. Reseller juga dulu, beli satu baju dijual gitu ya. Satu baju dijual. Apa caranya? Apa ini yang mau disampaikan ke penonton kita, khususnya perempuan-perempuan yang saat ini ada? Ya, kalau dari Mbak Ayu tadi, lakukan apa yang kamu bisa, kalau saya lakukan apa yang menjadi hobi, ya kan? Karena kalau udah hobi pasti senang melakukannya, ya kan? Senang ngelakuinnya, terus bisa continue, ya kan? Gitu. Gali potensi dirinya terus, jangan takut apapun itu. Insya Allah kalau niat dan tujuannya baik, targetnya pun baik, insya Allah bakal berjalan dengan lancar kok, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Asri Wahyuni SE selaku founder komunitas Rumah Kawan Bunda dan About Women Community dan entrepreneur sekaligus influencer yang hari ini sudah 1 jam kita berbincang-bincang tentang bagaimana yang disebut dengan kreatif, mandiri dan tangguh tadi. Menarik apa yang disampaikan oleh Asri tadi adalah sebenarnya kalau untuk menjadi entrepreneur atau influencer itu awali aja dengan hal-hal kecil begitu ya. Tentunya kalau mengawali dari hal-hal yang kecil, hal yang biasa pasti tidak sulit gitu. Nah kalau sudah mengawali dari hal yang biasa pasti nanti terbiasa untuk melakukan hal yang besar gitu ya. Oke, kalau tadi dari Putri ini menarik lagi. Kata Putri ini selaku entrepreneur, semua perempuan pasti punya hobi katanya gitu. Awali sesuatu itu atau melakukan sesuatu dengan sesuai dengan hobi Anda karena biasanya itu lebih enak untuk melakukannya. Kalau sesuai dengan hobi melakukannya enak, lama-lama enak itu bisa menghasilkan sesuatu dan bisa menjadikan kreativitas kita segudang, kemudian bisa membentuk kita menjadi perempuan yang tangguh menurut Putri tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kedua narasumber hebat hari ini, ya ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, khususnya perempuan yang hari ini sedang menyaksikan acara Sumber Menyapa segmen Kupas Tuntas setiap hari Sumatera Utara. Terima kasih perempuan-perempuan hebat, ya mudah-mudahan terus bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Oke, sukses selalu buat usahanya. Selamat sore pemirsa, sampai jumpa kembali.